Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi amarana bi iktsari dzikri was salati wal istighfar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau mengutip sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman. Kata Allah, "Idza tubta falyatub bi zahirika wa batinika." Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Idza tubta falyatub bi zahirika wa batinika." Allah berfirman, apabila kalian bertaubat, idza tubta, apabila kalian bertaubat, falyatub bi zahirika wa batinika, hendaklah bertaubat dengan zahir dan batin. Kalau taubatnya cuma di zahir atau sebaliknya taubatnya cuma di batin, maka taubatnya itu belum bisa dikatakan sempurna. Bahkan akan sulit istiqomah dalam taubatnya. Itulah kenapa Allah berfirman, apabila kalian bertaubat, hendaklah bertaubat dengan zahir dan juga batin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Petuah beliau ini insyaallah akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Petuah beliau yang beliau kutip daripada sebuah hadits qudsi ini insyaallah akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan hikmah yang sangat bagus untuk kita renungkan. Kenapa kita itu diberi nama dengan insan? Manusia itu disebut dengan insan. Karena insan ini ialah mahallul khata'i wan nisyan. Mahallul khata'i wan nisyan. Manusia diberi nama dengan insan karena memang manusia ini tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi siapapun manusia pada hakikatnya itu merupakan tempat yang salah dan tempat yang lupa, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi petuah hikmah ini kalau kita renungi, kalau kita resapi, itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita, terutama menghilangkan sifat-sifat sombong, menghilangkan sifat merasa suci, merasa mulia, karena memang di tempat diri kita ini adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un
Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, setiap manusia itu khata'un, pernah melakukan kesalahan. Jadi siapapun manusia, apapun profesinya, pasti mereka itu pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in, kata Rasulullah, sepaling baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, ialah orang yang bertaubat. Jadi sepaling baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang-orang yang mau bertaubat. Ini pernyataan bagi kita semua bahwa tidak ada satupun manusia yang lepas dari berbuat salah dan juga dosa. Bahkan hampir setiap hari kalau kita mau merenungi, kita selalu melakukan dosa dan kesalahan, baik kita sadari ataupun tanpa kita sadari. Ini pernyataan langsung Rasulullah yang mengatakan bahwa setiap Bani Adam itu khata'un, pasti pernah melakukan kesalahan. Namun Rasulullah memberikan solusi, sepaling baik orang yang salah ialah orang yang mau bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, rawahu Tirmidzi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Taubat ini secara etimologi itu adalah kembali. Ketika kita mau kembali dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya taubat secara etimologi, kembali. Ketika kita mau kembali disebut namanya taubat secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, taubat ini ialah meninggalkan perkara yang hina menuju perkara yang mulia. Meninggalkan perkara yang hina menuju perkara yang mulia. Atau kita sederhanakan ialah membersihkan jiwa dan raga dari segala perbuatan dosa. Itu namanya taubat. Itu namanya taubat. Kita sederhanakan dengan membersihkan jiwa dan raga dari segala perbuatan dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Tajul Arus, di sana disebutkan bahwa ada dua keadaan orang yang bertaubat yang harus dia lakukan agar taubatnya itu sempurna. Apa yang pertama? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, ialah al-muhasabah, introspeksi. Yang pertama, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, bagi orang yang bertaubat itu harusnya dia itu muhasabah. Muhasabah ialah introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Dan kalau bisa, kata Ibnu Athaillah, sambil mencela diri. Jadi introspeksi diri sambil mencela diri. Bahkan kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling ampuh untuk membuat seseorang itu bertaubat selain daripada mencela dirinya. Selain daripada mencela dirinya. Al-muhasabah. Ini yang pertama, introspeksi diri sambil mau mencela diri. Jadi selain kita introspeksi, kita juga harus muhasabah untuk mencela diri kita sendiri. Bahkan kata beliau, jafa'alta dzalik, apabila kalian memperbuat demikian itu, Allah Ta'ala ganti bil huzni farahan, dengan kesedihan itu merupakan kegembiraan. Idza fa'alta dzalik, apabila kalian mau memperbuat demikian itu, abdaltallah, niscaya Allah gantikan bil husni farahan, dengan kesedihan itu kegembiraan. Jika kalian mau memperbuat demikian itu, niscaya Allah gantikan bil husni farahan, dengan kesedihan berupa kegembiraan. Lalu kata beliau lagi, apabila kalian mau demikian itu, mau muhasabah dan mau mencela diri, Allah gantikan lagi bidzulli izzan,
dengan kehinaan itu akan kemuliaan. Jadi kehinaan kita selama melakukan maksiat Allah gantikan dengan kemuliaan. Bil husni farhan wa bizul izzan wa bizulmati nuran. Allah gantikan dengan kegelapan itu cahaya. Jadi selama kita melakukan dosa, hati kita itu sangat gelap. Di sini Allah Subhanahu wa taala gantikan, kata Ibnu Athaillah, kegelapan yang dalam hati kalian itu Allah gantikan dengan nuran. Wa bil hijabi kashfan, dan dengan hijab Allah gantikan kasyaf, atau terbukanya segala hijab-hijab. Jadi semakin sering kita melakukan dosa, semakin banyak hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu dosa satu hijab, satu dosa satu hijab. Semakin banyak dosa kita, maka semakin terdinding kita dengan Allah dan juga Rasulnya. Dan kalau kita mau bertaubat, kata beliau, mau muhasabah diri, mau mencela diri, niscaya hijab-hijab tersebut Allah gantikan dengan kasyaf, atau terbukanya segala hijab-hijab. Inilah kelebihannya, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita mau muhasabah diri ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang harus dilakukan oleh orang yang bertaubat selain muhasabah, yaitu ittiba'. Al-ittiba'. Ittiba' ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita celah diri. Bahkan kata Ibnu Athaillah lebih bagus lagi dibarengi kita merasa Allah taala selalu mengawasi kita, kita muraqabah kepada Allah. Baru yang kedua, kata beliau, ala ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perbuatan beliau, perkataan beliau, ibadah beliau, dan lain sebagainya. Karena tidak cukup sebuah amaliyah itu cuma ikhlas. Kita ikhlas namun tidak mengikuti Rasulullah, itu masih belum cukup, belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittiba'nya harus ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini sudah ikhlas namun belum ittiba' dengan Nabi, amaliyahnya pun masih belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliyah itu selain diperlukan ikhlas, juga diperlukan ittiba' dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau sejenak kita buka Quran surah Ali Imran di ayat 31. Ayat 31, Allah itu mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini makna ittiba yang tersirat daripada taubat tersebut. Kenapa Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan harus ittiba dalam taubat? Karena Ibnu Athaillah itu mengutip maknanya dari firman Allah dari surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti akan aku, ittiba'. Apa sambungan ayat tersebut? Fattabi'uni, ikuti akan aku, ittiba'lah dengan aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya mencintai kalian oleh Allah, niscaya mencintai akan kalian oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, di sini tersirat makna antara ittiba dengan pengampunan. Itu kenapa beliau Ibnu Athaillah mensyaratkan ittiba,
Karena kata beliau di Quran di Ali Imran 31, Allah nyatakan dengan mengikuti Nabi cinta dan juga keampunan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya mengampuni akan kalian oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada kaitan antara pengampunan dosa dengan ittiba, mengikuti Rasulullah. Jadi dua syarat ini beliau kutip, beliau kaji dalam Quran, karena beliau tahu di Ali Imran 31 Allah mensyaratkan ampunan itu dengan fattabi'uni, ikuti akan aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya mengampuni akan kalian oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian mau mengikuti Rasulullah dapat dua. Pertama dapat cinta, yang kedua dapat pengampunan. Ini syarat yang kedua selain muhasabah, lalu ittiba. Nah, ini beliau tuangkan dalam kitab Tajul Arus beliau. Makna bagi orang taubat kalau bisa dua hal, muhasabah dan juga ittiba. Mengintrospeksi diri, mencela diri, merasa diawasi Allah. Lalu yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya ittiba ini, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi sangat penting. Hal demikian itu bahkan bukan hanya mengangkat derajat kita ke derajat cinta dan juga diampuni Allah, bahkan bisa mengangkat kita itu menjadi ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat dalam sejarahnya dalam kitab Jam'ul Jawami'. Di sana dikatakan ketika perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, dalam kitab Jam'ul Jawami' di sana dikatakan sebuah hadis bahwa Rasulullah itu ketika perang Khandaq, beliau itu pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Salman Al-Farisi itu adalah ahli baitku. Salman Al-Farisi ahli bait Rasulullah. Padahal Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab. Beliau bukan orang Quraisy. Bahkan Salman Al-Farisi ini orang Persia. Tapi Nabi mengatakan apa? Salman Al-Farisi itu adalah ahli baitku. Kenapa bisa demikian? Padahal beliau tidak ada darah keturunan Rasulullah. Beliau itu juga bukan orang Arab, bukan orang Quraisy. Namun karena ittiba'nya Salman Al-Farisi, mengikuti sunnahnya Rasulullah, perkataan, perbuatan, ibadahnya, bahkan patuh dan taatnya Salman Al-Farisi, Rasulullah nyatakan bahwa beliau itu sebagai ahli baitnya. Padahal tidak ada genetik di dalamnya. Ini pernyataan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Salman Al-Farisi. Peristiwa yang kedua saking pentingnya ini kalau kita lihat di surah Hud ayat 46. Ini malah sebaliknya. Ada dua pelajaran besar kepada kita tentang pentingnya mengikuti Rasulullah, tentang pentingnya mengikuti para nabi. Ini ada dua peristiwa besar. Pertama, peristiwanya Salman Al-Farisi yang tanpa ada darah, tanpa ada keturunan orang Arab, orang Quraisy, tapi diakui sebagai ahli bait. Namun peristiwa yang besar yang kedua dalam surah Hud 46. Ini orang yang anak daripada nabi dan rasul. Beliau ini genetiknya, ayahnya adalah nabi dan rasul, yaitu Nabi Nuh. Memiliki putra yang bernama Kan'an. Genetiknya ini adalah zuriatnya, ahli baitnya oleh Nabi Nuh. Bahkan anak tertua Nabi Nuh, anak laki-laki tertua Nabi Nuh. Namun apa Allah katakan? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu yang pertama itu Kan'an bukanlah ahli bait engkau. Innahu amalun ghairu shalih, karena anakmu Kan'an tidak beramal saleh.
Ini genetiknya langsung Nabi dan Rasul, malah Allah sendiri yang katakan, bukan lagi Rasulullah, bukan lagi Nabi Nuh yang mengatakan, namun Allah sendiri yang berfirman, wahai Nuh, anakmu yang pertama itu bukanlah ahli bait engkau. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu shalih, karena dia beramal bukan amal yang soleh. Jadi Nabi Nuh ini mempunyai putra, memiliki istri, yang anak dan istrinya tersebut Allah masukkan dalam neraka. Padahal genetiknya langsung daripada Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini di surah Hud ayat 46, Allah nyatakan putra tertua Nabi Nuh bukanlah ahli bait. Nah, jadi dua peristiwa besar ini renungan bagi kita semua, bahwa ketika di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa makhluknya sesuai dengan amal ibadahnya. Tidak peduli dia zuriat Nabi siapa, tidak peduli dia silsilah Nabi siapa, atau keturunan wali siapa. Karena Allah sendiri katakan kepada orang yang zuriat langsung Nabi Nuh bahwa engkau bukanlah ahli baitnya. Jadi janganlah bangga ketika kita memiliki keturunan yang mulia atau silsilah yang mulia, dzurriyyat yang mulia, namun amal kita tidak berlaku seperti mereka. Seharusnya orang yang memiliki dzurriyyat yang mulia itu dia harus malu. Malu kenapa? Kalau tidak memiliki amal ibadah seperti orang-orang di atasnya, atau dia malu karena tidak melakukan amal ibadah seperti apa keturunannya, seperti apa silsilahnya. Ini seharusnya malu dan menjadi tanggung jawab kepada orang yang memiliki silsilah atau memiliki keturunan yang mulia. Dia harus meniru seperti apa keturunannya, jangan malah membanggakan keturunannya, malah tidak sesuai dengan perbuatan keturunannya atau ahli baitnya. Ini dua peristiwa besar ini renungan bagi kita semua, bahwa kita jangan pernah melakukan hal demikian. Orang Persia sekalipun Nabi katakan ahli baitnya karena mengikuti Rasulullah, mengikuti perbuatan Rasulullah, mengikuti ibadahnya Rasulullah, patuh dan taatnya kepada Rasulullah, padahal dia orang Persia. Begitu pula Nabi Nuh yang genetiknya langsung dari beliau, malah Allah katakan bukanlah ahli bait beliau. Ini dua peristiwa besar sangatlah bagus untuk kita renungkan.